Halo guys, balik lagi bareng aku Nada. Di awal video aku udah spill dikit tentang pembahasan kita kali ini, yaitu Indonesia Emas 2045. Kira-kira apa sih Indonesia Emas 2045 itu? Apa nanti Indonesia bakal jadi penghasil emas terbanyak di dunia? Atau nanti di 2045 ada angkot terbang? Bukan guys. Sini aku kasih tahu karena ini waktunya belajar bareng Nada. Pada tahun 2045, Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad. Pada tahun ini, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu sekitar 70% penduduknya itu berusia produktif, sekitar 18-45 tahun. Pada tahun tersebut juga, Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia. Adapun visi misi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang pertama adalah Indonesia memiliki pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Pendapatan per kapita Indonesia sendiri diperkirakan menjadi 5 terbesar di dunia dengan penghasilan sekitar 30.000 US dollar. Tingkat kemiskinan Indonesia menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat atau Global Power Index kita masuk ke dalam 15 besar dunia. Yang keempat, sumber daya manusia meningkat. Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, pengembangan teknologi, kreatif, dan juga kesehatan. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun sampai dengan zero net emission. Pak, lu yakin emang Indonesia Emas 2045 itu bakal wujud? Lu tahu nggak masalah apa aja yang dihadapi di Indonesia saat ini, ya? Kalau aku sih yakin-yakin aja ya guys, kalau misalkan Indonesia Emas itu bisa kewujud. Tapi aku mau bahas juga nih beberapa masalah yang ada di Indonesia yang bisa menghambat terjadinya Indonesia Emas 2045. Permasalahan yang pertama adalah overpopulasi. Pada saat ini Indonesia sudah mempunyai 3 juta penduduk, yang mana kita menempati peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kenapa aku bisa menganggap ini sebuah ancaman? Karena akan terjadi bonus demografi, tapi pada saat ini saja mencari pekerjaan itu susah banget. Gimana nanti pada tahun 2045, di mana pembangunan itu masih sedikit, pekerjaan sedikit, sedangkan jumlah orang-orang yang butuh pekerjaan itu akan banyak banget. Bonus demografi ini bisa menjadi menguntungkan, tapi juga bisa menjadi musibah. Kenapa aku bilang begitu? Jika pemerintah saat ini sudah menyiapkan banyak lapangan pekerjaan dan menarik investor-investor asing untuk bisa masuk di Indonesia, aku yakin kita akan bisa menciptakan bonus demografi yang baik. Tapi kalau enggak, yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Kita sebagai Gen Z, dan aku juga termasuk Gen Z, itu dianggap akan menjadi salah satu yang menggerakkan Indonesia Emas tahun 2045. Kenapa aku sedikit ragu tentang itu, sedikit akan membahas masalahnya, karena faktanya setengah dari generasi Z itu tidak bersekolah, dan bahkan banyak generasi Z aja tuh yang gak bisa baca jam analog. Itu ada faktanya guys, kalian bisa cek sendiri. Dan menurut aku itu krisis banget, karena saingan Gen Z itu bukan cuma Gen Z to Gen Z, person to person, tapi kita dengan kemajuan teknologi yang sekarang, AI yang semakin maju, itu tuh which is kita tuh harus bisa ngejar itu guys sebagai generasi Z, dan pemerintah mesti concern juga masalah itu, dan kita juga. Itu aku sebagai Gen Z, aku sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah yang mungkin bisa kalian ikuti juga untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Menurut aku salah satu konten yang merusak generasi Z adalah konten-konten yang maaf berbau sampah atau receh. Karena apa? Karena hampir 24 jam waktu kita digunakan untuk scrolling Instagram, TikTok, YouTube, yang mana konten-konten itu bahkan tidak memiliki nilai edukasi sama sekali. Oleh karena itu, salah satu langkah aku adalah ingin menciptakan konten-konten edukasi yang mana mungkin setidaknya dari konten ini para generasi itu bisa mendapatkan mindset baru, pengetahuan baru, dan ilmu baru. Aku harap juga dari konten-konten aku ini bisa setidaknya merubah Gen Z yang tadinya malas jadi semangat, jadi bangkit, jadi berbuat sesuatu untuk Indonesia Emas tahun 2045.
Lalu langkah yang kedua, aku ingin menciptakan sebuah ruang publik yang mana di sini tuh bentuknya ada media maupun ada yang versi fisik atau offline gitu. Dimana di ruang publik ini aku ingin menyatukan semua orang dari agama apapun, dari suku apapun, dari usia apapun untuk berkumpul untuk memikirkan ide-ide tentang memajukan Indonesia tahun 2045. Karena aku pernah dengar sesuatu ini tuh bagus banget, kalau misalkan orang yang tinggi itu adalah orang yang membicarakan tentang ide, orang yang sedang itu adalah orang yang membicarakan tentang peristiwa, dan orang yang kecil adalah orang yang menceritakan tentang orang lain atau gibah. Lalu langkah yang ketiga adalah aku sebagai anak ilmu komunikasi, aku bisa menciptakan tanda-tanda. Maksudnya di sini tuh kayak aku pengen bikin sebuah billboard yang isinya tuh tentang jangan buang sampah sembarangan. Ini tuh sebenarnya hal kecil, tapi kalau misalkan aku bisa desain dengan bagus, terus aku bisa nambahin kata-kata yang kreatif, mungkin bacaan itu tuh bukan sekadar dibaca, tapi bisa sampai bikin orang-orang tuh ngelakuin itu. Lalu langkah yang terakhir, aku ingin ciptakan sebuah inovasi, mungkin kayak berisi kayak sebuah layar gitu, tempat-tempat penunggu itu, tempat umum kayak di tempat tunggu bus, tempat tunggu kereta, tempat tunggu pesawat gitu, ini bandara, dimana itu tuh tinggal scan barcode, nanti tuh keluar bacaan, yang mana bacaan itu simple banget, tapi itu tuh bisa nambah pengetahuan orang-orang yang scan itu gitu loh. Jadi aku ingin menambahkan tingkat literasi juga gitu, kayak misalkan aku kan kerja sambil nunggu bus ya, jadi kayak aku pengen tuh di tempat tunggu bus tuh kayak ada sesuatu yang bisa di scan, dan akhirnya tuh bisa nambah minat baca aku sambil nunggu gitu loh. Jadi menciptakan generasi yang suka membaca itu akan membantu kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.